Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Di sini kami ingin mempresentasikan tugas Muhammadiyah. Latar belakang Al-Maun. Turunnya surat Al-Maun dilatar belakangi oleh perilaku tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan dan Abu Jahal yang memiliki kebiasaan menyembelih unta setiap minggu namun bertindak kasar kepada mereka yang membutuhkan. Dikisahkan bahwa suatu ketika seorang anak yatim datang menghampiri untuk meminta sedikit daging dari sembelihan tersebut. Namun, mereka justru menghardik dan mengusir anak tersebut dengan kasar. Tindakan keji ini menunjukkan bahwa ritualitas tanpa dibarengi dengan empati sosial adalah bentuk pendustaan terhadap agama. Selain itu, surat ini juga turun sebagai teguran bagi kaum munafik yang melakukan ibadah hanya demi pandangan manusia, yaitu riya. Mereka melaksanakan sholat bukan karena ketulusan kepada Allah, melainkan sekedar untuk mencari pujian dan pengakuan sosial. Saat mereka berada di tengah orang yang banyak, mereka tanpa khusyuk. Namun saat sendirian, mereka mengabaikan sholatnya. Mereka juga enggan memberikan bantuan kecil apapun, seperti meminjamkan barang-barang kebutuhan hari-hari kepada tetangga atau yang kesulitan. Ya, selanjutnya ada asbabun nuzul surah Al-Maun terkait tokoh Quraisy ayat 1-3. Yang pertama, beberapa riwayat menyebutkan surat ini turun terkait tokoh seperti Al-As bin Wa'il, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Yang kedua, suatu ketika seorang anak yatim yang datang meminta makanan dari unta yang disembelih kaum Quraisy tersebut, namun ia diusir dan dihardik. Yang ketiga, peristiwa menjadi latar turunnya ayat yang mengancam orang yang menolak memberi makan fakir miskin dan menghardik anak yatim. Yang kedua, terkait orang munafik ayat 4-7. Yang ayat 4-nya, ayat-ayat ini juga ditujukan kepada orang munafik yang rajin sholat saat dilihat orang lain atau riya, namun meninggalkannya saat tidak ada orang dan enggan memberikan bantuan atau maun kepada sesama. Dan yang terakhir, mereka memisahkan ibadah ritual dengan kepedulian sosial, menganggap cukup dengan sholat tanpa peduli kondisi sosial mereka. Itu ada manfaat dakwah lapangan. Manfaat dakwah lapangan sangat besar, meliputi pemberdayaan masyarakat langsung atau mengatasi kemiskinan, meningkatkan ekonomi duafa. Yang kedua, ada pembentukan karakter Islami pada peserta didik atau masyarakat. Yang ketiga, penyebaran nilai-nilai Islam secara praktis dan mudah dipahami, serta mempererat kerukunan sosial meliputi pendekatan kelembutan dan kebijaksanaan. Ini juga memungkinkan dai untuk memahami kondisi nyata audiens dan merespon kebutuhan mereka secara konkret, menjadi agen perubahan yang efektif. Manfaat utama. Pertama, pemberdayaan dan solusi masalah nyata. Kedua, pembentukan karakter dan akhlak. Yang ketiga, penyampaian pesan yang efektif. Yang keempat, memperkuat kerukunan dan solidaritas. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan, agent of change. Adapun pokok-pokok pemikiran Al-Maun menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun surat Al-Maun adalah bagian dari ayat Al-Quran, di tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ayat-ayat tersebut bertransformasi menjadi sebuah teologi gerakan atau semboyan amal nyata dengan prinsip berikut. Yang pertama, ada ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Maun kepada muridnya secara berulang-ulang selama berbulan-bulan, bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipraktikkan. Yang kedua, ada gerakan amaliyah. Implementasi Al-Maun melahirkan 3 pilar gerakan sosial, yaitu amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Yang ketiga, ada DNA Muhammadiyah. Al-Maun dianggap sebagai mandat ideologis yang mewajibkan
konsistensi antara iman dan keadilan sosial melalui pemberdayaan kaum duafa dan yatim piatu. Adapun pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yakni bahwa keimanan sejati harus berwujud dalam tindakan nyata untuk membantu sesama, terutama kaum duafa, dan tidak hanya sebatas pada ibadah ritual semata. Sekian dari kami. kurang Kurang lebihnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.